Terus coba lihat, aku sih belum lihat, baru sekali ya aku lihat. Yang pakai celana pendek ada 2 orang ya di toko itu. Makin ini kan, bukti-bukti makin menunjukkan keterlibatan Ririn kan. Makanya aku bilang si pengacaranya nggak usah terbawa-bawa deh. Jangan-jangan ini jebakan untuk menghancurkan popularitas dia. Yang seadanya aja, yang senyata-nyatanya, yang sefakta-faktanya aja, nggak usah membantu buat-buat bukti, mengada-ada bukti itu nggak usah lah, aku pikir. Kalau memang ada, stop terus. Karena makin kesini makin kulihat takutnya si pengacaranya yang maksud tujuan untuk menjatuhkan pengacaranya. Itu kan kejadian jam 2 ya kan, jam 2 malam atau jam 2 siang? Jam 2 malam kan, yang kejadian pemindahan tuh kan. Ngapain si Ririn mengakui bahwasannya itu dia di situ? Udah jelas-jelas berarti yang diangkut itu si Budi. Ngangkut beras, ngapain ngangkut beras ke dalam ini sementara Budinya nggak ada di jam 2 malam? Iya kan, makin aneh kelakuan si Ririn ini. Sama si pengacaranya bilang enggak. Tapi di sidang dia mengakui bahwasannya itu dia. Makanya buat Pak Tony, hati-hati, jangan-jangan ini jebakan untuk menjatuhkan Pak Tony, karena kan bilang Pak Tony lagi vokal-vokalnya ya untuk membantu orang-orang yang kesulitan hukum, yang dimanipulasi. Karena ini sudah penyerangannya personal lagi, malahan dibilang Pak Tony ada penyakit apa? Ya aneh sekarang kelakuan Ririn itu makin aneh, makin kesininya. Sidang kemarin apa dia bilang? Dia mengakui bahwasannya itu dia sedang mengangkat beras, bukan mengangkat tubuh ya kan. Sementara kejadiannya itu jam 2 malam guys. Ngapain ngangkat beras jam 2 malam pindah ke situ? Bawa ke rumah. Sementara saat itu kan kalau memang benar jam 2 malam kan nggak ada si Budi di rumah. Kalau menurut pengakuan si Ririn, bahwasannya kata Joko Budi pergi sama Aman Yani. Ngapain jam 2 dia ngangkat beras di toko orang? Kan makin aneh kelakuan si Ririn. Hati-hati deh Pak pengacara, jangan sampai gara-gara untuk ngebelain si Ririn jadi terjebak. Jangan-jangan ini adalah salah satu cara untuk menjatuhkan si Pak Tony tadi. Iya heran aja aku, kecuali jam 2 siang. Kecuali jam 2 siang, ya kan, kejadiannya jam 2 siang. Tapi kalau jam 2 siang, itu di CCTV tulisannya 14, bukan 02. Kayaknya kayak gitu sih. Ini kan tulisannya 0249, berarti jam 2 dini hari. Bukan jam 2 siang. Kalau jam 2 siang pasti CCTV waktunya nunjukin 14 ya kan, 14. Makanya makin kesini makin aneh kelakuan si Ririn menurut aku.
Sementara dia di depan Pak Tony dia nggak mengakui itu perbuatan dia, bilang dia nggak tahu apa-apa. Tapi di sidang dia mengakui bahwasanya itu dia sedang angkat beras ke dalam pickup putih tadi. Ya hati-hati aja lah buat Pak pengacara, jangan sampai terjebak, jangan sampai hal ini dijadikan jebakan untuk menjatuhkan popularitas si Pak Tony tadi. Ya kasihan aja deh, niat baik katanya jadinya hancur gitu loh. Karena makin aneh aja pengakuan Ririn itu makin aneh menurut aku guys. Kalau menurut aku sih Ahmad Yani udah meninggal guys. Kalau menurut aku sih. Kalian simak nggak VT dari istri Pak Ahmad Yani yang dibilang ada racun tikus? Makanya aku bilang Pak Tony mulai sekarang udah stop. Gak usah berlebihan lagi ngebela si Ririn. Yang sewajarnya aja. Sebagai lawyer jangan berlebihan karena aku takut ini adalah jebakan untuk menjatuhkan popularitas dari Pak Tony itu. Kan kasihan. Makanya aku bilang pastinya seorang Tony RM membela Ririn itu biasanya ya yang aku tahu pasti dia udah merasa benar dan berkeyakinan. Ya kalau yang ngakunya ngibul di prank gimana coba? Hari ini sidang ya, gimana ya nontonnya? Kepingin deh nonton. Gak ada yang live, capek aku scroll nggak ada yang live. Katanya hari ini sidang. Tanggal 16 ya? Apa hari ini? Oh, tanggal 16 kayaknya guys. Salah deh aku, pantas aku cari nggak ada. Ya itu sindikat berasa. Ririn itu ada sindikatnya dan terorganisir. Ya satu pesan aku gitu guys buat pengacaranya Pak Tony itu nggak usah berlebihan lagi ngebelanya, sewajarnya aja. Jangan sampai nanti dituduh buat bukti-bukti palsu.